Halo peserta MPLS SMK Dwi Bakti 1 Jombang. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin keluhan seputar pelaksanaan MPLS daring yang dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Nah, pada waktu hari pertama pelaksanaan MPLS daring, tadi kalian sudah mengisi link absensi yang ada di Google Classroom. Dari saran tersebut, dari isian tersebut sudah saya rekapitulasi untuk beberapa poin. Jadi mungkin ini banyak keluhan atau mungkin banyak saran. Kalian mungkin bingung pada saat pelaksanaan MPLS. Ada yang kuotanya habis, macam-macam. Ada yang masuk linknya susah, macam-macam. Nah, ini akan saya jawab beberapa pertanyaan. Nggak banyak, mungkin kalian merasa terwakili dari beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ada saran pelaksanaannya tidak tepat waktu. Nah, untuk pelaksanaan MPLS hari pertama mungkin paling sering terjadi adalah tidak tepatnya waktu. Jadi dalam pelaksanaan MPLS ini tidak hanya kalian yang sedang belajar menggunakan aplikasi Google Classroom atau aplikasi Google Meet. Di sini kami, Bapak Ibu guru pendamping atau Bapak Ibu guru pemateri juga sama-sama belajar. Ya, jadi pada saat kalian membuka Google Meet, nah itu kan seharusnya dimulai jam 8. Nah, mungkin Bapak Ibu guru pendamping atau Bapak Ibu guru pemateri ada yang belum siap karena mungkin bingung pada saat pengoperasian. Jadi untuk kendala yang seperti ini, kendala tidak tepat waktu, itu mungkin bisa dimaklumi karena juga kami sama-sama belajar, kalian juga sama-sama belajar. Nah, mungkin kedepannya akan menjadi perbaikan untuk pelaksanaan jalannya MPLS daring tahun ajaran 2021-2022. Oke, yang kedua untuk jaringan internet, kendala jaringan internet. Di sini banyak sekali yang mengalami, yang paling sering adalah terkendala sinyalnya buruk, terus jaringan selulernya kurang bagus, kuotanya mau habis, paket kuotanya sudah habis. Nah, ini untuk jaringan internet itu memang hal yang penting ya, mengingat memang untuk Google Meet sendiri itu dalam satu kali kalian melaksanakan meeting itu kan butuh waktu kurang lebih 90 menit ya. 90 menit itu pernah saya cek, pernah saya coba, 90 menit membutuhkan kuota sekitar 700 MB sampai dengan 1,2 GB. Nah, jika memang pelaksanaan MPLS daring ini dilaksanakan dalam waktu 8 hari, maka kurang lebih kuota yang dihabiskan jika kalian satu hari menghabiskan kurang lebih 1,2 giga atau 1 giga saja, 1 dikali 8 hari, maka akan ketemu 8 giga untuk pelaksanaan MPLS daring. Ya, itu kuota yang harus disiapkan. Nah, mungkin untuk mensiasati kalian bisa menggunakan WiFi. Mungkin bisa numpang ke WiFi-nya tetangga, mungkin bisa pindah ke tempat warung kopi di dekat kalian, ya seperti itu. Yang ada koneksi WiFi-nya untuk menghemat paket data yang akan digunakan. Yaitu untuk jaringan internet mungkin kami juga mengalami hal yang sama ya. Jadi tidak hanya kalian, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang merasa kesulitan dalam koneksi internet. Jadi tidak semua Bapak Ibu guru juga berada di sekolah ya. Jadi tidak hanya kalian yang mengalami hal yang sama. Nih untuk kasus jaringan internet. Yang ketiga adalah tidak bisa melihat layar yang dibagikan Bapak Ibu guru pemateri. Nah, ini sama, ini kendalanya ada di jaringan internet. Kalau sudah seperti ini, mungkin memang jaringan dari Bapak Ibu guru pemateri kurang bagus atau mungkin jaringan kalian sendiri yang kurang bagus.
Nah, untuk mensiasatinya mungkin kalian harus mencari jaringan WiFi. Ini memang solusi yang paling ampuh ya, solusi yang paling tepat. Cuman untuk apa ini, jika memang kalian mencari jaringan WiFi nggak ketemu, ya sudah. Memang ini kendala, sebuah kendala pada waktu pelaksanaan MPLS daring ya. Jadi untuk daring ini kendalanya pasti di jaringan internet. Kalau memang internetnya bagus, pelaksanaannya lancar. Kalau memang internetnya kurang bagus, ya pelaksanaannya kurang kurang maksimal karena apa ini otomatis suara atau mungkin video yang di-share oleh Bapak Ibu guru pemateri suaranya akan putus-putus atau mungkin nggak terlihat sama sekali. Nah, itu ya untuk masalah layar yang mungkin tidak terlihat di handphone kalian, layar yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru pemateri. Oke, yang keempat, kurang paham untuk mempelajari Google Classroom dan Google Zoom. Nah, mungkin ini maksudnya Google Meet mungkin. Nah, kalau memang kalian kurang paham, itu bisa melihat video saya yang lain, ada di channel saya. Kalau memang masih kurang puas, bisa komen di video ini, apa yang kurang pahamnya di mana. Nah, nanti saya buatkan video tutorial mengenai Google Classroom dan Google Meet. Atau mungkin nggak bisa ngirim tugas, atau mungkin Google Classroom-nya di-install di HP, kok mungkin selalu tertutup aplikasinya, nggak bisa dibuka. Nah, itu nanti mungkin bisa saya bantu supaya kalian lancar dalam pelaksanaan MPLS daring. Yaitu untuk kendala Google Classroom atau Google Meet. Kalau Google Meet mungkin kameranya ada yang nggak bisa nyala, front kameranya, kamera depannya, atau mungkin mic di HP-nya ada yang terdisable, ada yang mati, ada yang mic di HP-nya kurang maksimal, suara sampean kurang bagus ketika sampean berbicara berkomunikasi di Google Meet. Google apa ini? Ya, Google Meet ya. Kalau di kalian ini ada yang mengetik Google Zoom. Jadi Google Zoom itu tidak ada ya. Jadi ada Zoom-nya sendiri, aplikasi Zoom-nya sendiri, ada Google Meet sendiri. Nah, yang kita gunakan adalah Google Meet. Yang kelima, kebingungan. Nah, kebingungan ini kebingungan di mana? Apakah kebingungan masuk ke Classroom, join ke Classroom, atau penggunaan Classroom, atau cara mengirim tugas di Classroom? Ya, jadi mohon dijabarkan lebih detail kebingungannya di mana. Apakah memang bingung cara absensinya atau mungkin bingung cara apa ini pengoperasiannya, nggak paham menu-menunya. Nah, itu nanti sampai bisa komen di video ini. Yang bingung di sini ya nanti coba saya buatkan videonya ya. Jadi kalian tuh merasa terbantu, kalian merasa tidak bingung lagi seperti itu. Kemudian tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ini memang daring yang seperti ini. Jadi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Karena memang aturan dari pemerintah kan ada PPKM. Ya, kalau memang nanti sampean menginginkan tatap muka secara langsung juga sulit nanti, resikonya juga besar, ya toh. Nah, jadi ini sebuah solusi sementara. Mungkin bagi kalian yang merasa apa ini kurang suka dengan daring ya resikonya ya. Jadi memang susah juga, kita nggak bisa bertatap muka karena memang untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang semakin hari semakin parah, ya mau tidak mau kita harus melaksanakan sebuah kegiatan yang mungkin alangkah lebih baiknya kita lakukan secara luring, luar jaringan, secara tatap muka, tapi hanya bisa dilakukan secara daring. Tuh. Ya, jadi memang kelemahannya daring, otomatis ya kita nggak bisa tatap muka, gitu. Ya bisa bertatap muka hanya di layar laptop atau layar HP. Ya, jadi tatap muka secara virtual. Yang ketujuh, masuk linknya susah. Nah, ini masuk linknya susah ini mungkin pada waktu hari ini, hari Senin, sampaian juga masuknya itu terlalu buru-buru atau mungkin Bapak Ibu guru itu belum membuka link meetingnya, ya link room meetingnya. Jadi ketika kalian join, tetapi Bapak Ibu guru pendamping itu belum membuka
room meetingnya, otomatis kalian nggak bisa join karena kalian pada waktu ingin join itu di approval, disetujui secara manual oleh Bapak Ibu guru pendamping. Jadi kalau roomnya itu dibuka jam 7.30 sampai dengan selesai ya. Jadi kalau kalian join di bawah kurang dari jam 7.30, sebelum jam 7.30 mungkin Bapak Ibu guru belum siap dalam membuka room meeting masing-masing kelas. Nah, itu ya. Jadi juga ada timingnya untuk pembukaan room meetingnya. Kalau memang kok jam 8 belum siap, nah mungkin Bapak Ibu guru sedang berhalangan atau mungkin memang pada waktu itu ada kendala di laptop Bapak Ibu guru pendamping. Nah, itu nanti untuk masalah seperti itu bisa komunikasi di grup WhatsApp ya. Atau mungkin Pak ini saya kok bingung nggak bisa masuk, kenapa ya sementara teman saya sudah masuk. Nah, itu bisa berkomunikasi via grup WhatsApp. Tapi untuk kendala timing ini berarti kendala waktu pelaksanaan, dengan sebaik mungkin kami selalu tepat waktu jam 7.30, jam 8, sebelum jam 8 sudah dimulai. Insya Allah di hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir, hari ke-8, Bapak Ibu guru sudah banyak yang mengerti, belajarnya juga sudah semakin bagus, penggunaan aplikasinya semakin oke, otomatis kalian juga akan merasa lebih nyaman ke depannya ya. Itu ya. Untuk kendala masuk linknya susah, kemudian memori internal nggak cukup. Nah, ini berarti memori internal di HP. Berarti memang HP-nya ya, spesifikasi HP-nya. Solusinya gimana? Bisa menggunakan laptop. Kalau memang sudah kok ternyata sampai nggak punya laptop, terus HP-nya sendiri itu hanya punya satu dan itu memori internalnya nggak cukup. Nah, mungkin bisa disiasati galeri-galeri di HP itu bisa dipindah dulu. Bisa dipindah dulu ke kartu memori eksternal supaya kalian bisa menginstal kedua aplikasi ini, terutama aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Meet. Ya, kemudian ada lagi kendala handphone lemot. Nah, handphone lemot ini kendalanya dari mana? Apakah spesifikasi RAM-nya kecil ataukah memang tipe HP-nya yang tipe HP lama? Otomatis itu kan juga akan berpengaruh dengan aplikasinya. Ya toh, versi Android-nya juga versi Android mungkin yang kurang dari versi Android 7.0 atau 6.0 menggunakan Android yang versi 5.0. Nah, itu juga akan mempengaruhi jalannya Google Meet ya, jalannya MPLS. Karena semakin bagus HP, maka semakin lancar pada waktu kalian pelaksanaan MPLS. Memang saya sendiri tidak mengharuskan sampean menggunakan HP yang bagus. Cuman yang terpenting pelaksanaan MPLS itu bisa lancar. Jadi HP apapun yang penting pelaksanaannya lancar, oke, silakan dipakai. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi ngantuk. Nah, ini berarti kalau masalah ngantuk ini kan masalah dari sampean sendiri, ya toh? Atau mungkin kurang tidur. Atau mungkin memang sampean nggak suka moda daring seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Yang bisa kita laksanakan ya moda daring ini, kita nggak bisa memilih tipe pelaksanaan yang lain. Kalau memang sampean mau ngotot tatap muka juga resikonya besar, ya toh. Jadi harus daring ya. Daring juga kadang saya juga merasakan hal yang sama seperti kalian pada waktu webinar, pada waktu pemaparan dari narasumber, mungkin dari Bapak Ibu guru, kalian merasa ngantuk, saya juga sama. Saya juga ngantuk kalau memang materinya kurang bagus atau mungkin ternyata di tempat saya, di tempat kalian itu sinyalnya kurang bagus, Pak. Itu malah ngantuk. Ya toh. Tapi kalau bisa usahakan itu kalian laksanakan program MPLS ini dengan sebaik mungkin. Ya, jadi jangan merasa alah daring wong yo nanti tidak seperti sekolah konvensional biasanya harus tatap muka. Ya, itu memang kita kemas saja dari luring menjadi daring. Ya, cuma beda tempatnya aja. Kalian melaksanakan di rumah masing-masing. Kalau di sekolah kan sama bisa langsung tatap muka, bisa langsung kenal dengan teman sebayanya, ya toh. Nah, itu ya masalah ngantuk itu berarti memang sudah
hampir semua orang mengalami hal yang sama ya. Cuman diusahakanlah dari MPLS itu kan setiap hari cuma 90 menit ya toh, jam 8 sampai jam setengah 10. Mosok sih selama pelaksanaan itu kok ngantuk terus ya toh. Kemudian ada lagi, ini sudah poin ke-10, upload Wibon. Nah, upload Wibon ini mungkin bisa saya buatkan video tutorialnya. Nah, itu mungkin sampean bingungnya di mana? Apakah cara membuat Wibonnya? Apakah Wibon itu sudah jadi tapi bingung cara upload Wibon di Google Classroom-nya? Nah, itu nanti coba saya buatkan video tutorialnya. Oke ya, untuk masalah upload Wibon ini berarti hanya ada di hari pertama, di hari kedua nanti tugasnya beda lagi. Yang ke-11 ada komen, ada saran yang berisi banyak. Nah, ini mungkin kendala banyak ini mohon disebutkan ya. Jadi saya nggak tahu banyak di mana ini. Banyak kalau yang saya sebutkan dari pertama yang masalah tidak tepat waktu sampai upload Wibon ya juga banyak, juga kendalanya. Jadi saya ingin pemaparan atau mungkin penyebutan lebih detail aja dari kalian. Yang dimaksud banyak ini apa saja kendalanya, ataukah memang kuotanya, apakah memang dari HP-nya atau cara penggunaannya. Nah, itu mohon dijabarkan. Sampean bisa isi komentar di bawah supaya saya tahu kendalanya banyak ini di mana. Oke ya. Lanjut, habis kuota banyak atau video patah-patah atau suara tidak jelas. Nah, ini memang sudah resikonya. Jadi namanya sampean itu kan sama dengan live streaming gitu. Sama dengan sampean itu bertatap muka tapi secara virtual. Nah, di mana-mana namanya conference itu pasti membutuhkan kuota yang besar. Itu memang jadi sebuah resiko dalam pelaksanaan moda daring. Yang saya sebutkan di awal tadi, untuk Google Meet kan memang dia membutuhkan kuota sekitar 700 sampai 1,2 gigabyte ya, 700 megabyte sampai dengan 1,2 gigabyte. Nah, itu kan juga menjadi sebuah kendala bagi kalian kalau memang kalian menggunakan paket data ya toh. Nah, dilalah kuotanya ada tapi jaringannya jelek. Lah, itu juga akan menjadi sebuah kendala. Ada yang internetnya sinyalnya bagus tapi kuotanya nggak ada. Wah, itu juga menjadi kendala ya kan. Nah, solusinya kita pakai WiFi. Mungkin saya bisa memberi saran. Kalau saya biasa pakai paket data XL 65.000 itu 60 giga kalau nggak salah, atau 62.000 60 giga. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi. Saya nggak tahu untuk harga paket data yang lain ya, karena kalau menurut saya itu untuk SL combo yang 60 giga itu cukuplah digunakan untuk daring selama 8 hari, selama memang kalian penggunaannya nggak boros ya. Jadi nggak digunakan untuk ngegame, nggak digunakan untuk download, nggak digunakan untuk streaming yang lain ya. Insya Allah cukup. Ya, itu bisa menjadi sebuah solusi. Atau mungkin memang kalian punya referensi paket data yang lain. Karena untuk provider XL itu mungkin kan nggak merata ya. Di tempat kalian ternyata sinyalnya jelek, di tempat saya sinyalnya bagus. Nah, kalian bisa harus pilih-pilih sendiri paket data yang cocok sesuai dengan area kalian domisili ya. Ada yang bisa hanya pakai Telkomsel, ada yang hanya pakai Tri. Nah, itu macam-macam. Jadi harus menyesuaikan. Cuman ya itu tadi harus melihat juga harga paket datanya. Kalau memang paket datanya mahal ya coba dicari dulu provider yang memiliki harga paket data yang cukup murah supaya kalian tidak merasa terbebani dengan masalah kuota internet. Ya. Lanjut, repot masuknya. Nah, ini repot apa ini? Mungkin repot masuknya mungkin. Ya, karena tadi yang saya baca di absensi itu hanya repot. Ini sampean yang repot sendiri, repot membantu orang tua, repot di rumah, atau repot dalam pelaksanaan MPLS. Nah, sebetulnya sih kalau dilihat secara teknis ya, itu juga nggak terlalu repot kok. Sampean kan bisa menggunakan pakaian hitam putih di rumah, atau cari tempat yang senyap, atau bisa di kamar, bisa di ruang tamu. Nah, terus di situ disiapkan HP, disiapkan internet yang koneksinya bagus ya. Syukur-syukur di rumahnya ada wifi-nya. Nah, enak toh berarti tinggal sampean join ke kode kode meeting room-nya, nanti tinggal pelaksanaannya insya Allah lancar ya toh. Nah, itu jadi kalau untuk masalah repot ini
saya juga nggak tahu ini repotnya gimana, repot masuknya, cara penggunaannya, atau repot di rumah, repot membantu orang tua, apa memang repot sama sendiri yang repot. Ya, itu ya. Jadi bisa diketik di komen, ini saya repot di sini Pak, repot ini itu. Nah, itu nanti bisa dicarikan solusinya. Ya. Kemudian sakit, nah ini sakit berarti kan kalian ada yang sakit ya, saya juga memaklumi. Jadi kalau memang kalian nggak bisa melaksanakan MPLS daring secara maksimal ya mau bagaimana lagi, kondisinya kan sakit toh sampean. Mungkin ada yang sakit ini ya kita berdoa bersama-sama supaya teman kalian yang sakit itu segera diberi kesembuhan, ya kan? Tidak semakin parah sakitnya, ya itu. Dan yang terpenting tetap patuhi protokol kesehatan. Itu karena untuk saat ini kan virus corona semakin dahsyat ya kan, semakin hari itu semakin penularannya semakin semakin parah, semakin cepat. Nah, itu ya. Jadi sakit ini ya kalau bisa sih tetap ikut, tapi ya nggak apa-apa kalau memang kurang maksimal. Mau bagaimana lagi, namanya sakit ya. Tapi ya saya teman-teman juga mendoakan yang sakit supaya cepat sembuh itu ya, sakit. Kemudian 15 kurangnya penjelasan yang jelas. Nah, ini kalau yang ke-15 ini saya membutuhkan saran dari kalian. Ini maksudnya penjelasan yang mana? Penjelasan dari semua yang saya sebutkan tadi. Jadi masalah tidak tepat waktu, masalah linknya yang susah join, terus masalah kurang paham tentang classroom, terus kemudian kuotanya banyak, habisnya banyak lah, itu bisa dijabarkan di mana ini, di komen video ini ya. Teman bisa komen penjelasan tentang ini Pak, lah itu nanti coba saya buatkan videonya ya. Jadi supaya kalian merasa enak, merasa tidak menganggap MPLS daring ini berat, sulit, padahal juga nggak terlalu ya. Yang terpenting kan sampean mengikuti aturannya. Yang penting tadi kuotanya itu, kuota dengan HP-nya itu. Kalau memang kuotanya nggak ada ya mau gimana lagi? Jadi otomatis sampean nggak bisa ikut, ya toh. Nah, itu ya. Jadi ada 15 poin yang saya jabarkan di sini. Mungkin ada tambahan lain, silahkan sampean komen di video ini, nanti saya buatkan video tutorialnya. Ya, itu ya. Dan semoga pelaksanaan MPLS daring ini diberi kelancaran. Sampean tidak merasa terbebani, sampean merasa enjoy. Ya. Terus yang terpenting adalah tetap patuhi protokol 3M dari pemerintah, supaya kita semua merasa terlindungi. Jangan lupa kalau memang sudah diberi diberi kesempatan vaksinasi, gunakan dengan baik, ya kan? Gunakan dengan maksimal supaya kalian merasa terlindungi dari penyebaran virus corona. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam mengikuti MPLS daring 2021-2022 ya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.